Hubungan romansa di sekolah atau antarkan kerja emang nggak jadi suatu hal yang aneh. Bahkan ada hubungan yang baik hingga hubungan yang sedikit gelap cuy. Cuma dari semua cerita barusan, lu pernah nggak jatuh cinta sama bos sendiri gitu? Ya kalau di sekolah mungkin lu suka sama guru lu sendiri. Nah, gue nemuin suatu uangan yang seru banget ceritanya kayak yang gue sebutin barusan. Judulnya Kaji Daiko no Arbit o Hajimetara Gakuenichi. Nyeritain Haruto yang dia ini cowok SMA yang sekarang diajak berbincang sama salah satu temannya perihal rencana liburan musim panas. Haru dengan polosnya bilang kalau dia akan belajar cuy. Temannya bilang kalau udah kelas 2 lo sekali-kali lepaskan beban masa mudamu. Seperti mengajak salah satu teman cewek kelas buat pergi ke pantai atau ke kolam renang. Dengan mereka menatap gadis paling cantik di kelasnya yang namanya adalah Ayaka Tojo. Yang ia adalah gadis cantik selayaknya idol cuy, dengan rambut yang bersinar, kaki rampingnya, dan juga senyum manisnya. Siapa juga ya kan yang gak tertarik sama si Ayaka. Dan alasan dari teman Haruto ini minta agar ia itu ngajak Ayaka adalah karena Haruto adalah pria paling pinter di kelas tersebut. Cuma di tengah perbincangan mereka, Haruto juga bilang kalau dia ada hal yang akan ia lakukan di liburan nanti selain belajar, yaitu akan bekerja sebagai layanan babu rumah tangga di aplikasi yang ada di handphonenya. Singkat cerita, saat di rumah Haruto disambut oleh neneknya. Dan ternyata kita bisa tahu kenapa Haruto belajar dengan rajin, dikarenakan ia harus menjadi pria yang sukses demi menjaga satu-satu keluarganya, yaitu si nenek. Karena ayah, ibu, dan kakek Haruto udah nggak ada. Karena kejadian sebelumnya yaitu kecelakaan lalu lintas yang menewaskan kedua orang tuanya. Lalu Haruto dirawat oleh kakek neneknya cuy, yang sekarang udah tinggal neneknya aja. Di sini Haruto juga berjanji akan hidup bersama neneknya dengan sebaik mungkin. Setelah itu ia mendapat telepon dari teman kelasnya sebelumnya coy. Ia berbincang-bincang dan hingga ia menyinggung kakak kelasnya dari klub tenis yang sangat tampan mencoba mengajak Ayaka buat berpacaran. Dan di depan semua orang ia mendapat tolakan dari Ayaka gitu. Gak hanya itu, Ayaka juga dapat julukan tak terkalahkan dikarenakan gak ada cowok tampan satupun yang diterimanya. Singkat cerita, setelah bertelepon dengan temannya, Haruto melihat kalender yang bahwasannya ia akan bekerja jadi babu rumah tangga mulai besok. Dan saat ia ini mau mulai bekerja ya kan, rumah pertamanya adalah rumah besar layaknya selebriti, yang membuat Haruto ini minder sama pekerjaannya cuy. Apakah akan berakhir dengan baik? Saat milik rumah membuka pintunya, Haruto memperkenalkan diri seperti selayaknya tukang babu. Ternyata yang keluar adalah si Ayaka cuy. Waduh. Yang kelihatannya kalau Ayaka ini agak kurang tertarik berinteraksi dengan cowok gitu. Ia bilang sama Haruto kalau berharap pembantu cewek lah yang akan datang. Haruto mencoba ngejelasin cuy, sebenarnya bisa memilih pembantu perempuan, tapi sepertinya Ayaka kelewatan opsi tersebut. Dan jika ia ingin mengganti ke pembantu cewek, Haruto bisa membantunya, cuma itu akan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Ayaka bertanya sama Haruto kalau apakah kau kesini bukan karena adanya aku. Haruto dengan polos bilang tentu aja karena pekerjaanku. Ya kita tahu sendiri cuy kalau Haruto emang nggak begitu tertarik sama si Ayaka sejauh ini. Dan jika benar seperti itu, Haruto bisa melanjutkan pekerjaannya, kata si Ayaka. Saat masuk rumahnya kelihatan sesuai harapannya kalau rumah ini gede banget. Ia masih nggak menyangka kalau ia harus bekerja di rumahnya Ayaka cuy. Cuma ya Ayaka masih belum bisa menerimanya sepenuhnya menjadi penanggung jawab pembantu rumah tangganya. Dan benar aja, bahkan ruang tamu di rumah Ayaka seluas rumah milik Haruto gitu. Karena terlalu terkesan sama rumahnya Ayaka, Haruto kelupaan kalau dia itu harus memberikan kartu namanya cuy. Di sini pekerjaan Haruto adalah membersihkan dapur serta membuat
makan malam. Dan saat melihat dapur Ayaka, ia selayaknya pasif cewek cantik pada umumnya kan, pasti ia ceroboh dan berantakan. Haruto sedikit terkejut, cuma karena ini pekerjaannya maka ia akan membereskan semuanya. Di sini Ayaka juga meminta Haruto cuy untuk membersihkan sedikit ruang tamu gitu. Jelas dong Haruto menerima tugas tersebut. Saat Ayaka meninggalkannya untuk bekerja, Haruto menarik nafas. Dan ya, untuk pertama kalinya Haruto melihat Ayaka dari sedekat ini cuy. Ia bener-bener cantik. Gak hanya cantik, Ayaka juga top. Lupakan cuy. Intinya Haruto akan bekerja keras di pekerjaan pertamanya. Di sisi lain Ayaka di kamarnya sangat terkejut kalau yang datang adalah Haruto. Dikarenakan sebelumnya ia membicarakan Haruto sama temen-temennya. Sebelum itu kita flashback dulu cuy. Sebelumnya ia merasa malas dan malu ingin pergi ke sekolah nantinya. Dikarenakan ia telah menolak cowok ganteng dari klub tenis cuy. Takutnya ada banyak cewek yang membencinya karena hal itu. Teman Ayaka nyaranin kalau ia harus punya pacar cuy agar gak ada cowok yang mendekatinya. Dan Haruto sepertinya cocok untuk Ayaka dikarenakan ia adalah cowok paling pintar di kelasnya dan bukan seperti cowok yang lain gitu yang hanya tertarik sama kecantikan dari si Ayaka. Dan pas banget gitu cuy, saat Ayaka memikirkan untuk mencari seorang pria agar ia ini bisa hidup tenang, malah ada Haruto yang bekerja di rumahnya. Apa yang akan terjadi nih cuy. Di sisi lain Haruto juga nyelesain pekerjaannya. Ya walaupun ia juga terkejut kalau Ayaka dapurnya bisa seberantakan ini. Lalu secara tiba-tiba ada bocil masuk rumah tersebut cuy. Haruto dan bocil bertatapan sebentar, lalu si bocil teriak maling gitu cuy. Haruto ingin menjelaskan itu semua dikarenakan mereka yang membuat gaduh sampai-sampai Ayaka turun dari kamarnya. Ia ketawa karena melihat adiknya meneriaki Haruto sebagai maling cuy. Ayaka juga ngejelasin kalau Haruto hanyalah pembantu yang membersihkan dapur dan membuat kita makan malam kepada adiknya. Karena kejadian tersebut Ayaka menyuruh adiknya yang namanya Ryota ini meminta maaf kepada si Haruto. Dan Haruto juga minta maaf karena ia mengejutkan si Ryota. Sebelum itu Haruto udah nyelesain untuk bersih-bersih dapur dan meminta Ayaka untuk mengeceknya. Dan saat dicek bener-bener mengkilap cuy. Bahkan Ryota sangat terpukau. Dan Haruto melihat Ryota dan Ayaka yang kedekatannya ini manis banget ya kan. Tanpa sengaja Haruto bilang kalau Ayaka adalah kakak yang baik dengan tersenyum. Ayaka berterima kasih dan Ryota juga gak mau kalah cuy. Dan entah kenapa gitu, gue liatnya mereka udah cocok banget. Kini pekerjaan Haruto adalah membuat makan malam untuk Ayaka dan Ryota. Dan saat melihat barang masakan ya kan, Haruto berencana membuat masakan kesukaannya, yaitu steak hamburger. Yang ngebuat Ryota setuju cuy dengan apa yang akan Haruto buat. Dan saat masakannya udah jadi, itu kelihatan enak banget. Gak hanya itu, Haruto juga memberikan resep tersebut kepada si Ayaka. Gak kerasa ternyata udah waktunya Haruto pulang dan ia hendak berpamitan. Cuma kelihatan Ryota sedikit sedih cuy. Sepertinya Haruto udah ngedapetin hati dari adik si Ayaka cuy. Kurang hati kakaknya aja nih. Di sini Ayaka mengantar Haruto ke pintu depan dan di sini Ayaka memberi brosur kontrak reguler sebagai pelayan rumahnya. Ayaka juga bilang, karena kita teman sekelas, bicaralah santai aja. Namun Haruto kurang bisa karena di sini posisi Haruto adalah pelayan dari rumah si Ayaka cuy. Setelah itu Haruto menyuruh agar segera memakan masakannya selagi hangat ya kan, dan Haruto akan berpamitan untuk pulang. Di perjalanan Haruto sebenarnya ada ketertarikan gitu sama si Ayaka. Cuma melihat Ayaka yang seperti tuan putri dan rumah mewahnya, ia merasa kalau mereka berdua itu tinggal di tempat yang berbeda. Dan Haruto ngerasa kalau dia nggak mungkin punya kesempatan. Di sisi lain, Ayaka dan Ryota yang memakan masakan Haruto rasanya bener-bener enak gitu, hingga Ryota lahap banget memakan makanannya. Ryota bertanya kalau Haruto akan datang lagi bukan? Ayaka bilang cuy kalau ayah dan ibu akan pulang dan mungkin butuh beberapa hari atau beberapa waktu kalau Haruto akan kembali. Melihat Ryota yang bisa secepat itu akrab dengan Haruto, itu adalah hal yang luar biasa gitu cuy bagi Ayaka, karena Ryota adalah anak
yang pemalu. Lalu apakah Haruto akan datang lagi untuk melamar kontrak sebagai pembantu reguler di rumah Ayaka? Untuk itu kalian bisa tunggu di part selanjutnya cuy. Sebenarnya jarang-jarang ya kan gue bahas romance ya, lagi butuh suasana baru aja gitu cuy. Karena ya udah lama banget gue bahas manga yandere. Kalau bahas romance bakalan ada yang nonton gak ya? Buat yang penasaran sama kelanjutan si Haruto dan Ayaka, kalian bisa komen lanjut di kolom komentar. Dan jika beneran rame yang nonton ya kan, bakalan gue bikin video lanjutan secepatnya gitu. Jadi buruan ramein videonya dengan like, komen lanjut, dan pastinya subscribe juga dong. Karena kalau subscribe-nya melejit pasti bikin admin satset gitu, bikin part 2-nya. Jadi segitu dulu pembahasan manga dari gua. So gua Ramstaku. Thank you.